Udah persiapan mateng, tapi masih gugup saat presentasi? Gue akan share 5 tips dari buku Presence by Amy Cuddy yang akan bantu lo untuk bisa presentasi dengan lebih lancar. Sedikit konteks, Amy Cuddy adalah seorang social psychologist yang juga merupakan profesor di Harvard. Dia mendeliver sebuah TED Talk yang sudah ditonton 66 juta kali di websitenya TED dan 21 juta kali di YouTube. TED Talk dia berisi tentang gimana sih sebenarnya body language kita bisa mengubah diri kita sendiri. Dan gak cuma itu, ternyata setelah gue melakukan riset tambahan, ternyata memang body language tuh bisa sepenting itu loh. Ada sebuah riset yang dilakukan Harvard pada tahun 2000. Pada saat itu, ada sekumpulan public speaker yang memang dikasih tahu sama organizernya untuk memberitahukan sebagian kebohongan di dalam speech mereka. Lalu, ada penonton yang dibagi dalam 2 grup. Penonton yang pertama adalah penonton biasa seperti gue dan lo, dan penonton grup yang kedua adalah mereka yang menderita apasia, di mana mereka itu sebenarnya kesulitan untuk memahami pidato. Jadinya ketika mereka melihat orang ngomong, mereka benar-benar merhatiin body language-nya. Surprisingly, ternyata mereka yang memiliki afasia lebih bisa men-spot mana yang merupakan kebohongan, mana yang kebenaran. Sepowerful itu ya ternyata body language kita untuk menyampaikan message ketika kita sedang presentasi. Gue akan share tentang 5 tips tambahan yang bisa bikin lo lebih pede ketika lo presentasi. Tips yang pertama adalah normalisasi imposter syndrome. Imposter syndrome adalah sebuah fenomena di mana kita merasa nggak pede, nggak merasa good enough, dan kita merasa prestasi yang kita dapetin ini merupakan sebuah keberuntungan. Istilah ini pertama kali keluar di tahun 1978 dari sebuah penelitian dilakukan oleh Pauline Clance terhadap 178 wanita. Dan dari research tersebut, confirm nih, ternyata sekumpulan wanita tersebut menderita atau mengalami imposter syndrome. Apakah ini hanya terjadi di perempuan? Ternyata enggak, karena pada tahun 93 dia melakukan research lagi dan terhadap laki-laki. Ternyata laki-laki juga merasakan imposter syndrome. Hanya bedanya, laki-laki cenderung menutupi perasaannya sehingga mereka nggak ketahuan kalau mereka itu sedang mengalami imposter syndrome. Jadi kalau lo mengalami imposter syndrome, itu merupakan hal yang sangat wajar. Jadi, you don't have to feel bad about yourselves. Tapi kalau lo memang pengen take the next level untuk gimana sih mulai untuk mengolah imposter syndrome, lo boleh tonton video ini di mana gue mengupas 3 step untuk mengubah imposter syndrome menjadi keuntungan lo. Tips yang kedua adalah affirm your core value. Ada sebuah riset yang dilakukan terhadap se-powerful itu ternyata ketika kita paham value kita. Jadi ada 2 buah grup, di mana grup pertama itu mereka itu diminta untuk menjurnal, tapi jurnal yang mereka lakukan tuh terserah mereka, apapun boleh mereka tulis, mereka tuangkan perasaan mereka. Tapi ada grup kedua yang diminta untuk menjurnal hal-hal yang memang bermakna buat hidup mereka, dan mereka tulis tuh. Nah ternyata setelah di-compare, grup yang kedua ini lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Ternyata dengan kita connect lebih dalam dengan value kita itu bisa lebih likely dan lebih kuat dalam menghadapi ujian. Gunain ini ketika lo lagi mau melakukan presentasi. Ketika lagi lo mau presentasi, coba inget-inget. Sebenarnya, apa nih value lo yang berkaitan sama presentasi ini? Bisa jadi misalnya ketika lo presentasi ini lo lagi mau menggalang dana untuk korban-korban yang lagi mengalami kesulitan, atau mungkin lo lagi mempresentasikan sebuah subjek yang sangat dekat dengan hati lo, atau bisa jadi juga lo simply melakukan ini karena ini bagian dari pekerjaan lo. Even ketika ini adalah bagian dari pekerjaan lo, ingat-ingat deh, apa dampak yang dihasilkan dari pekerjaan lo, nggak usah buat orang lain, tapi buat diri lo sendiri maupun buat anggota keluarga lo. Dari situ aja, lo akan menjadi semakin jejak dan ngerasa bahwa, dari presentasi ini, gue bisa lo berdampak baik buat orang lain. Tips yang ketiga adalah melihat presentasi ini sebagai sumber peluang. Ada 2 mode biasanya kita beroperate. Yang pertama adalah mode approach, di mana kita cenderung untuk melihat sesuatu dengan situasi tentang apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini. Atau ada mode kedua, di mana modenya inhibition, di mana kita cenderung berhati-hati karena kita takut untuk berbuat salah. Sayangnya, seringkali kita itu memasuki mode yang kedua ketika kita itu sedang melakukan presentasi. Kita terlalu takut kita mengatakan hal yang salah, data yang kurang tepat, atasan kita jadi nggak happy,
dan akhirnya kita mempermalukan diri kita sendiri. Gue ngerti bahwa ini hal yang sangat-sangat wajar. Tapi seringkali ketika kita terlalu membayangkan hal ini tanpa melakukan antisipasi yang lebih proaktif, yang terjadi adalah kita khawatir secara berkelebihan. Sehingga ketika kita presentasi, orang bakal sadar kalau kita memang lagi dalam keadaan sangat-sangat nervous. Maka dari itu, always lihat setiap kali presentasi adalah opportunity buat belajar. Kalau ternyata presentasi lo berjalan dengan baik, bagus dong. Banyak benefit-benefit yang bisa lo dapatkan. Misalnya lo jadi puji sama atasan, lo jadi dapat budget, atau project lo bisa berjalan lancar. Tapi even ketika presentasi lo itu nggak berjalan lancar dan lo mungkin sedikit malu, sebenarnya itulah sumber pembelajaran. Gue pernah mempresentasikan data yang salah di depan klien, dan ketika waktu itu kliennya bertanya, gue malah defensif. Dan waktu itu gue ditegur sama manajer gue, dan rasanya malu banget. Tapi sejak saat itu, gue selalu ngecek angka yang akan gue presentasikan, dan ketika klien atau orang lain tuh men-spot kesalahan di dalam presentasi gue nggak defensif. Dan dari satu pengalaman itu aja, ternyata itu bisa ngebantu gue untuk jadi presenter yang jauh lebih baik. Tips yang keempat adalah tips favorit gue, yaitu power posing. Power posing adalah sebuah pose di mana kita membentangkan diri kita secara besar seperti ini, dan ternyata sangat efektif untuk membuat kita lebih pede. Riset menunjukkan bahwa 2 menit aja melakukan power posing ternyata bisa meningkatkan hormon testosteron di dalam tubuh kita dan mengurangi kortisol. Testosteron yang semakin tinggi kadarnya akan membuat kita merasa semakin percaya diri. Sedangkan kortisol semakin rendah kadarnya di dalam tubuh kita akan lebih merasa percaya diri juga. Ini adalah penemuan yang sangat menarik buat gue. Kenapa? Karena awalnya gue kira kita itu perlu percaya diri dulu, baru kita bisa menunjukkan rasa percaya diri kita. Tapi ternyata bisa dibalik. Kalau dengan kita menunjukkan bahasa tubuh yang percaya diri, ternyata kita bisa menjadi percaya diri, dan itu di-trigger terhadap perubahan hormon yang ada di dalam diri kita. Dan gue tahu, untuk situasi di Indonesia, mungkin nggak terlalu sopan kalau kita bertolak pinggang. Maka dari itu gue menyarankan lo melakukan power posing sebelum lo melakukan presentasi penting. Lo boleh lakuin sebelum on cam, atau lo bisa lakuin juga ketika lo masuk ke toilet sebelum lo presentasi. Cobain ini and you will thank me later. Tips yang kelima adalah bernapas. Untuk memahami emang apa sih pentingnya bernafas, yaitu adalah kita pahamin dulu tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia bekerja dalam 2 jenis. Yang pertama adalah sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Ketika kita berada dalam sympathetic nervous system, kita berada dalam situasi alert, tegang, dan full of anticipation. Ketika kita berada di parasympathetic nervous system, kita merasa lebih rileks. Seringkali ketika kita lagi presentasi, terutama kalau kita lagi tegang, kita cenderung untuk ngomong lebih cepat, dan ternyata nafas kita pun jadi jauh lebih pendek. Inilah yang diinterpretasikan tubuh kita dalam sympathetic nervous system, sehingga kita rasanya jadi jauh lebih tegang. Supaya ini tidak terjadi berkelanjutan, ketika kita mulai sadar bahwa nafas kita mulai pendek-pendek, diam dulu, tarik nafas, buang nafasnya, gitu aja, otomatis kita akan jadi jauh lebih tenang. Kalau lo ngerasa aneh untuk melakukan tarik atau buang nafas di depan banyak orang, lo bisa melakukan gerakan lain seperti misalnya lo rasain 5 jari kaki lo menyentuh lantai atau alas kaki lo, atau mungkin lo bisa sambil megang tangan lo secara diam-diam di samping badan lo, dan lo bener-bener fokus sama sensasinya dan gak fokus sama perasaan tegang yang lagi lo rasain. Kalau lo suka baca buku seperti gue, tapi lo lagi gak punya waktu banyak, lo boleh tonton summary buku The Buddha and the Badass, di mana dia ngebantu gue untuk bisa membalance antara ambition dan fulfillment, atau lo bisa tonton video ini, di mana gue kupas abis tentang growth mindset, dan lo bisa cari tahu sebenarnya lo itu udah punya growth mindset atau belum sih? See you next time!